Shalom dan puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bersua di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang pertama pada triwulan yang ketiga tahun 2021 ini yang bertemakan istirahat di dalam Kristus. Pelajaran pertama untuk triwulan ini ialah hidup dalam masyarakat 24 jam seminggu. Untuk memulai pelajaran kita saudara, saya mengundang semua kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu menyertai kami di dalam pembelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan untuk mempelajari Sekolah Sabat, pelajaran yang pertama yang bertajuk hidup dalam masyarakat 24 jam seminggu. Yang menjadi pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita saudara ialah bagaimana kita boleh mendapatkan istirahat sepenuhnya di tengah-tengah kesibukan dunia ini, khususnya dalam hidup kita 24 jam seminggu. Di screen saudara adalah paparan ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan membantu kita dalam pelajaran pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 3 yang mengatakan, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup." Saudara, sadar atau tidak, hidup kita diatur oleh jam yang sibuk, waktu kerja, temu janji, hospital, perbualan-perbualan alam maya, membeli belah, dan aktiviti-aktiviti di sekolah. Merupakan cabaran untuk hidup dalam masyarakat yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah bagaimana kita boleh menemukan istirahat di sekeliling oleh banyak hiruk-pikuk atau begitu banyak kesibukan kita. Triwulan ini kita akan mempelajari petunjuk Tuhan tentang istirahat secara fisik, mental, dan yang paling penting istirahat spiritual di dalam Alkitab. Dan untuk memahami topik yang pertama ini saudara, di screen saudara adalah topik-topik yang akan kita bahas satu persatu. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu kita semua perlu istirahat karena keletihan dan lesu. Benarkah? Kalau iya, apa yang harus kita lakukan? Ulangan 5 ayat 14 mengatakan, "Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau haiwanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga." Saudara, mari kita perhatikan. Ketika kesibukan hidup menimpa saudara dan saya, ada 3 perkara mulai berlaku di dalam hidup kita. Boleh saja kita mulai kehilangan fokus. Kemudian boleh saja kita mulai keletihan secara fisikal, mental, dan emosi. Dan yang ketiga, kita mulai mengabaikan doa dan pelajaran Alkitab. Itu makanya saudara, kita semua perlu istirahat. Tiada yang terkecuali. Bahkan haiwan pun memerlukannya. Adam dan Hawa memerlukan istirahat di dunia yang sempurna tanpa dosa atau tekanan. Tuhan juga sendiri beristirahat setelah 6 hari bekerja. Tuhan menciptakan sebuah istana pada waktu di mana kita boleh beristirahat. Dan jenis istirahat ini lebih dari sekadar mengembalikan kesegaran fisik dan mental manusia. Dalam beberapa ayat yang kita baca sebelum ini, Tuhan memerintahkan kita untuk beristirahat selama 24 jam setelah 6 hari bekerja seperti yang Dia lakukan, dan menikmati kebersamaan dengannya selama waktu atau masa itu.
Dalam Matius 11:28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Seterusnya topik yang kedua, Tuhan peduli dengan istirahat kita di saat kita tidak berdaya. Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya? Yeremia 45 ayat 3 mengatakan, "Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan." Nah, di dalam Yeremia 45 ini mengenai dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Baruk. Baruk ialah sekretari kepada Nabi Yeremia. Dan dalam cerita ini, dia tidak dapat beristirahat. Yerusalem sedang mengalami masa-masa sulit. Pada ketika itu, Nabukadnezar telah menyerang kota dan telah membawa beberapa bangsawan dan perkakas bait suci 1 tahun sebelumnya. Selain itu, Tuhan telah mengirim pesan tentang kehancuran melalui Nabi Yeremia. Nah, pada ketika itu, Baruk kepenatan. Dia kelelahan secara emosi dan tidak dapat merasakan istirahat. Tindak balas Tuhan terhadap penderitaan Baruk yang nyata mengingatkan kita kepada fakta bahwa keputusasaan dan keperitan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dirasakan oleh Baruk. Ternyata dalam kisah ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengambil peduli kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya yang kepenatan. Dia mahu memberikan atau memanggil mereka supaya mengambil waktu untuk beristirahat. Seterusnya, saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, tentang istirahat ini. Apa aplikasi istirahat yang diterangkan dalam Perjanjian Lama? Kejadian 2 ayat 2 mengatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sudah tentu kita semua memerlukan istirahat. Itu makanya tema ini terdapat di dalam keseluruhan Alkitab. Walaupun Tuhan menciptakan kita untuk beraktiviti atau bekerja, itu harus ditandakan dengan tanda rehat atau istirahat. Artinya, saudara, manusia itu perlu beristirahat. Nah, untuk menjelaskannya, saudara, di dalam Perjanjian Lama, kalau kita membaca di dalam buku Kejadian dan seterusnya, saya harap Anda boleh melihatnya di screen. Ini adalah kata-kata dalam bahasa asli yang menunjukkan bahwa manusia itu perlu beristirahat. Di dalam Kejadian 2 dan Keluaran 5 yang disebut dalam bahasa aslinya Syabat, itu berhenti bekerja, beristirahat untuk berlibur. Kemudian Keluaran 20, Anda lihat di screen, Nuak, istirahat, tenang beristirahat, digunakan dalam peringkat keempat. Kemudian kata-kata seperti syakat, raga, dan syakab. Semua itu terdapat di dalam Perjanjian Lama, dan semua itu mengacu kepada panggilan atau menyuruh untuk beristirahat, memberikan kelegaan, tenang, damai, kemudian tidur, kemudian berbaring, kemudian disebut juga syakab itu mati. Nah, saudara, ini menunjukkan kepada kita secara alkitabiah di dalam Perjanjian Lama telah menyebutkan bahwa saudara dan saya perlu beristirahat. Seterusnya, bagaimana di dalam Perjanjian Baru? Apakah istirahat juga disebut? Mari kita lihat, saudara. Dan apa aplikasinya itu di dalam kehidupan kita? Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika.
Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, supaya makan pun mereka tidak sempat. Kita lihat saudara, ini hanya satu, namun kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita, begitu banyak ayat yang menyentuh tentang istirahat di dalam perjanjian baru ini. Sepertinya di sini, di dalam buku Matius dan Korintus, anapoa, ya, maafkan saya kalau sebutan tidak betul, ini mengacu atau mengartikan beristirahat, santai, menyegarkan, dan merujuk pada istirahat secara fisik dan moral. Kemudian heshi chaozo, ya, Lukas, di dalam buku Lukas, Tesalonika, dan Kisah, istirahat Sabat, hidup tenang, seseorang tidak terbeban dan berdiam diri. Kemudian dalam Ibrani 4, dalam bahasa aslinya, kata pao, yaitu menyebabkan berhenti, membawa untuk beristirahat. Dan kata-kata ini boleh kita lihat di dalam buku Ibrani pasal yang keempat. Nah, dalam buku Markus 6:31 itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk beristirahat. Saat-saat istirahat diperlukan untuk melindungi kesehatan, kesegaran emosi kita. Itu makanya kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat ketika bekerja keras, bahkan jika kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita melihat saudara, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tentang istirahat. Dalam perjanjian lama terdapat beberapa kata yang diterjemahkan sebagai istirahat. Makna mereka berbeza-beza. Kata-kata untuk istirahat dapat diterjemahkan sebagai lega, tenang, damai, dan aman. Kemudian kita lihat sebentar tadi dalam perjanjian baru. Mereka boleh ditafsirkan sebagai rehat, santai, atau aman. Semua perkataan ini mempunyai satu persamaan. Mereka mencadangkan kedamaian dalaman, rasa tenang dan tentram. Istirahat ini adalah hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya yang letih lesu ketika mereka datang kepadanya dengan iman. Kemudian topik yang terakhir, yaitu kelima, Kain merasa gelisah. Contoh istirahat tanpa Tuhan. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Contoh kita pelajari adalah si Kain. Kejadian 4 ayat 14 mengatakan, "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Ayat ini saudara menerangkan kepada kita bagaimana situasi pada ketika itu si Kain merasa gelisah, gentar, karena sebelum ini dia telah melakukan kesalahan karena membunuh adiknya. Nah saudara, Kain sedang melarikan diri dari Tuhan ketika dia membuat pernyataan itu. Dia tidak mau mengaku dosanya dan dia hanya takut dihukum. Kain mengejar hal-hal materi, hubungan manusia, dan mungkin kehidupan yang sibuk, berusaha memenuhi keperluannya akan istirahat rohani dan rahmat ilahi. Itu adalah situasi saat ini, bukan? Jika kita menjalani kehidupan 24 jam 7 hari seminggu yang panik tanpa istirahat yang Tuhan tawarkan, kita akan kehilangan perspektif. Kita menjadi lelah secara fisik, secara mental dan emosi. Kita akan mengabaikan doa dan mengabaikan pelajaran Alkitab, dan mungkin saja kita menjauh dari sumber istirahat dan kehidupan. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kita perlu lebih menghargai arti kata-kata ini. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Kidungagun 2:3. Kata-kata ini tidak membawa pada pemikiran kita tentang gambaran perjalanan yang tergesa-gesa, tetapi tentang istirahat yang tenang. Mari kita beralih dari jalan kehidupan yang berdebu dan panas untuk beristirahat dalam naungan kasih Kristus. Di sini kita mendapatkan kekuatan terhadap pertentangan
Di sini kita boleh belajar bagaimana mengurangi kerja keras dan kekhawatiran, dan bagaimana berbicara dan bernyanyi untuk memuji Tuhan. Biarlah mereka yang lelah dan yang berbeban berat belajar dari Kristus, pelajaran tentang kepercayaan yang tenang. Mereka harus duduk di bawah naungannya jika mereka ingin menjadi pemilik damai dan istirahat Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa manusia itu memerlukan istirahat. Jika tiada rehat, maka ia akan memberi kesan kepada kesehatan fisikal, mental, dan emosi. Tuhan adalah sumber istirahat yang sebenar. Melalui penciptaan, Tuhan memperingatkan kita tentang rehat kekal dalam Kristus. Tuhan mempelawak saudara dan saya untuk menerima dan mengaplikasikan istirahat menurut catatan di dalam buku Perjanjian Lama dan Baru. Manusia pasti ada masa akan merasa gelisah, namun jangan pernah tinggalkan Tuhan supaya kita boleh mendapat istirahat dari kegelisahan kita. Dari itu saudara, semoga ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini mudah-mudahan boleh membantu kita di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini sekali lagi Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena kebaikan-Mu telah membantu kami dan memberikan pengertian kepada kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.